Halo, saya Yohanda NRP 521210113, kelas KCPE. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara merancang sebuah star schema untuk data warehouse. Sebelum kita berlanjut ke dalam studi kasus, tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu star schema. Jadi star schema merupakan salah satu jenis skema data warehouse di mana star schema ini terdiri dari tabel fact dan tabel dimensi. Skema itu sendiri adalah sebuah penggambaran bagaimana data itu disimpan di dalam sebuah database. Nah, star schema ini disebut star karena bentuknya mirip sebuah bintang, yaitu dimana ada tabel fact yang menjadi pusat dan tabel-tabel dimensi yang menjadi tabel pengiring di sampingnya. Nah, apa itu tabel fact dan dimension? Jadi tabel fact ini adalah tabel yang nantinya akan menampung nilai-nilai yang ingin kita ketahui. Biasanya tabel fact ini berupa tabel transaksi, tabel snapshot, atau tabel snapshot akumulasi. Fact table ini akan berisi foreign key dari tabel-tabel dimensi. Dan tabel-tabel dimensi itu memiliki foreign key yang akan menjadi foreign key di tabel fact ini. Nah, tabel fact ini bisa berisi data yang detail ataupun yang sudah teragregasi. Nah, apa itu tabel dimensi? Tabel dimensi ini sebuah tabel yang berguna untuk mengkategorikan data. Biasanya berisi juga hierarki waktu dan lain-lain. Biasanya tabel dimensi ini bersifat deskriptif, di mana tidak ada data-data yang bersifat transaksional gitu, tidak ada. Kelebihannya dari star schema adalah dia efisien dan extensibility-nya itu besar karena strukturnya yang sangat mudah dan sangat sederhana sehingga dia bisa dikembangkan dengan mudah. Jadi karena dia terdiri dari fact dan dimensi, dia hanya cuman punya satu tingkatan hubungan gitu, jadi dia akan lebih mudah untuk berkembang. Selain itu, kelebihan lainnya adalah proses query-nya yang sangat cepat karena tabel-tabel dari star schema ini bersifat tidak normal. Jadi banyak tabel yang bersifat gabungan sehingga dalam mengquery dia akan lebih cepat. Nah, kelemahannya dari star schema ini, ukuran penyimpanannya dia lebih besar karena kemungkinan data yang masuk itu tidak atomik dan bersifat redundan, sehingga maintenance dan update-nya juga lebih sulit. Kita lanjut ke dalam studi kasus. Jadi dalam studi kasus kali ini saya menggunakan sebuah usaha gym, di mana gym ini menyediakan penjualan merchandise, penjualan tiket one day pass untuk masuk di gym, ataupun membership dan penyewaan gym oleh perusahaan. Jadi semua satu gymnya itu disewa. Nah, dari situ mereka itu ingin mengetahui pendapatan mereka. Nah, keadaan sekarang mereka hanya memiliki sebuah database operasional dan strukturnya bisa digambarkan melalui ERD pada gambar ini. Jadi terdapat 6 tabel dan masing-masing memiliki atributnya masing-masing. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh datanya saja. Jadi berikut
ini adalah contoh data dari gym tersebut. Nah, dari tabel-tabel ini kita bisa melihat bahwa untuk menghitung sebuah pendapatan, tentunya kita perlu mengetahui seperti tadi, apa saja produk yang mereka jual. Nah, di dalam contoh data ini, transaksi disimpan di dalam tabel sell transaction dan Solvia. Jadi terutama transaksi merchandise disimpan di sini. Jadi kita bisa lihat untuk sales transaksi ID dengan ID 11111 pada tanggal sekian dengan member ID sekian, dia membeli merchandise dengan ID AP1 dan AP2 dengan kuantitas masing-masing 1. Nah, itu untuk merchandise. Untuk one day pass itu dicatat di dalam tabel one day guest pass. Jadi di situ dicatat member ID-nya berapa dan kategorinya, ada adult, senior, sama kid dengan harga yang masing-masing berbeda. Karena itu tuh untuk membership dapat 3 macam, ada platinum, gold, sama value. Dan terdapat tabel member. Nah, tabel member ini berisi informasi tentang member yang melakukan transaksi. Nah, untuk penyewaan oleh perusahaan itu terdapat di bawah di dalam special event table. Jadi ini ada perusahaan Sears yang menyewa gym sehari penuh dengan harga $3.500. Nah, kita masuk ke dalam proses pembuatan star skema. Langkah-langkah untuk pembuatan star skema ini adalah, pertama kita tentukan dimensinya, kita tentukan measurement, kita tentukan kita buat fact table, lalu kita hubungkan dimension dan fact table tersebut. Jadi pertama kita tentukan dimensi. Dari contoh data yang kita dapat tersebut, kita dapat menganalisis terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi waktu, customer, dan produk. Kenapa bisa muncul 3 dimensi ini? Karena 3 dimensi ini diperlukan untuk mencatat sebuah transaksi. Jadi elemen-elemen transaksi itu kan ada waktu, kapan transaksi itu dilakukan, siapa yang membeli, dan produk apa yang dibeli, sehingga kita dapat menghitung pendapatan kita dari setiap transaksi, sehingga kita dapat mengagregasikannya nanti. Nah, pertama di dalam dimensi waktu. Jadi di dalam dimensi waktu kita saya tentukan menjadi 4 atribut. Jadi ada time ID, day, month, sama year. Day, month, sama year ini akan mencatat kapan sebuah transaksi itu akan dilakukan. Nah, time ini muncul di berbagai tempat di dalam contoh data tadi, di dalam transaksi, di dalam setiap transaksi pokoknya akan selalu ada dimensi waktu ini. Selanjutnya customer. Nah, customer itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa customer ini merupakan penggabungan dari member dan perusahaan yang melakukan transaksi kepada gym. Jadi contohnya di sini ada customer name-nya Joe dengan ID 111. Nah, itu sebetulnya awalnya adalah member ID. Dan di bawahnya, paling bawah adalah customer ID dengan kode CC1. Nah, itu sebetulnya adalah special event tadi yang ada di bawah. Jadi ada 3 atribut di dalam dimensi customer ini. Ada customer ID, customer name, sama customer zip. Lalu ada dimensi produk. Dimensi produk terdapat 2 atribut, hanya product name. Karena nanti untuk harga itu akan dijadikan nilai agregasi di dalam tabel fact nanti.
Jadi produk ID ini adalah penggabungan dari semua yang dia jual. Jadi ada produk, ada merchandise, ada one day pass, ada membership, sama penyewaan oleh perusahaan itu. Nah, produk ID ini adalah kode-kodenya tadi. Jadi dijadikan satu semua. Selanjutnya kita tentukan measurement. Jadi measurement ini adalah sebuah ukuran atau yang berisi nilai atau fakta yang ingin kita ketahui. Dalam hal ini kita ingin mengetahui pendapatan. Measurement ini bisa dalam kondisi yang sudah teragregasi. Dalam kondisi ini, dalam studi kasus kali ini, measurement-nya adalah pendapatan atau revenue. Nah, revenue ini merupakan hasil dari perkalian antara harga dan kuantitas barang, di mana semua tadi tercatat di dalam contoh data yang tadi. Selanjutnya kita buat fact table. Tabel fakta ini berisi foreign key seperti yang tadi saya bilang. Jadi kita lihat pada gambar ada time ID, product ID, sama customer ID, dan measurement-nya ada di bawah. Ketiga dimensi tadi sudah menjadi foreign key di dalam tabel fact ini. Nah, ini adalah kondisi akhir dari star skema yang sudah kita buat. Jadi adalah 3 dimensi dan 1 tabel fact. Nah, jika kita lihat, ini adalah contoh data yang sudah terrecord pada fact table. Jadi ada time ID, kapan produk ini dibeli, ada produk ID-nya apa, siapa yang membeli, dan revenue-nya. Jadi di dalam sini kita dapat mengetahui bahwa dalam suatu transaksi bisa saja time ID-nya sama. Jadi customer itu bisa membeli 2 produk yang berbeda atau 2 produk yang sama dalam satu waktu, dalam satu hari. Nah, di sini kita bisa lihat revenue-nya yang kita dapat berapa, dan itu tinggal kita agregasikan saja. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk file dokumen yang lebih lanjut saya akan sertakan di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.